Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang message daily darinya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Kita ambil alam bawah sadarnya dia, orang yang kita dealkan. Jangan lupa membaca doa, ya, diiringi dengan doa dan diakhiri dengan doa. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua, termasuk mengambil energinya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kita lihat ya di bawah alam sadarnya dia. Pesan darinya, message daily. Message daily. Pesan darinya. Oke, pesan darinya. Saat ini dan akan datang. Ya, di sini dia bilang, you always into my dream in every night. I feeling depression. Ya, dia bilang, I really needing you to support me, special in spiritual. I know they are more perfect than me. I feeling depression. You always into my dream in every night. So di bawah alam sadarnya ini, dia sebenarnya membutuhkan support kita dalam spiritual, karena dia sudah merasakan kalau kita sudah nggak terlalu fokus dengan dia, dan dia berpikir kalau kita ada orang lain. I know they are more perfect than me. Karena dia feeling depression ya, saat ini depresi sekali dengan apa yang dia alami, dan dia memimpikan kita setiap malam. Kita lihat ya di bawah alam sadarnya dia. May you let me into your love life again. Dia ingin banget ya masuk lagi ke dalam kehidupannya kita, dan dia ingin memperbaiki. Sini yang aku rasakan, karena dia merasa kita ini ada orang lain, atau kita sudah tidak fokus ke dia. Dan itu memang benar ya, yang sudah merasakan state 7, yang sudah menjalani perjalanan healing di dalam channel aku, pastinya kalian akan mengikuti energi aku ya, yaitu belajar kuat tanpa dia, belajar menerima semua kekalahan kita di dunia, tapi bukan di akhirat. Setidaknya kita menerima kekalahan kita ini dengan cara Allah, yaitu memperbaiki lagi spiritual kita ya di sini. Dan makanya dia ingin banget masuk lagi ke dalam kehidupan kita, karena kita udah nggak fokus lagi dengan dia. Wow, dia dominan banget ya, pengen memulai kehidupan baru sama kita lagi. Dan dia cemburu dengan kehidupan kita. Satu, kita lebih sukses ya, dan mempunyai keuangan yang bagus di sini ya. Dia cemburu banget dengan kita. Makanya dia pengen banget masuk lagi ke dalam kehidupannya kita, karena kita sudah mempunyai kehidupan baru. Satu, fokus dengan keuangan di sini. Dia pun sini addiction ya dengan yang namanya materialistis keuangan. Jadi kenapa? Karena dengan keuangan banyak itu dia bisa foya-foya, bisa gunakan dengan kepuasannya dia di sini. Dan dia selama dengan kita ini banyak rezekinya ya di sini. Maka dia ingin banget kembali lagi dalam kehidupannya kita, karena dia merasakan ya keuangan yang
sangat membara yang membuat dia menjadi addiction, rezekinya banyak, tapi di sini dia juga menjadi orang yang banyak topeng ya dalam hubungan kita ini. Kita lihat ya. I feel like you and me too much bad that cannot come out everything. Ya, dia merasa ya banyak sekali sesuatu keburukan di antara kita semua ya, dia dan kita. Makanya dia merasa kayaknya nggak bisa deh semuanya bisa diselesaikan sekarang gitu ya. Karena ya banyak keburukan yang dia berikan ke kita sehingga membuat kita merasa menjadi buruk juga ya, perasaannya kita, terus situasinya kita yang tadinya kita happy jadi bad mood ya. Di sini happy, kebahagiaannya kita tuh dibuat buruk sama dia karena ya dia kan addiction setelah mendapat rezeki banyak dari kita, yaitu keberkahan dari kita. Makanya dia ingin masuk lagi ke dalam kehidupannya kita. Kenapa? Ya karena dia akan gunakan kebahagiaannya ini ya, keuangan dia itu, rezekinya dia dari hubungan kita ini untuk kesenangan dia sendiri di sini. I will always only you. Ya, di sini dia selalu memikirkan kita adalah yang terbaik dan dia selalu memikirkan kita selalu. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan kita ini ada di dalam pikirannya dia terus-menerus. Ya, secara rahasia. Admire. Jadi dia penggemar rahasiamu sekarang, ya. Si dia ini, pesannya dia. Dan ya dia selalu spiritualkan kamu nih, dan dia juga menganggap kamu adalah seseorang yang lebih spiritual. Maka dia membutuhkan seseorang spiritual, tapi dia akan tetap mencari tahu tentang kamu, bisa melalui tarot ataupun orang pintar ya, dan juga pastinya ke Allah atau ke Tuhannya dia gitu, atau dengan cara tidak baik ya, pokoknya dengan cara spiritual, magic ya di sini. I know I give you a lot of face angry over many years. Ya dia tahu dia telah memberikan muka marah untuk kamu ya, untuk kita dalam beberapa tahun ini, dan dia rasakan, makanya dia admire ya, menginginkan kamu, merindukan kamu tuh diam-diam, dan dia memata-matai kamu, memata-matai kita ya. Di dalam tidurnya dia itu dia juga bermimpi tentang kamu secara rahasia. Karena dia selalu memberikan cinta kepada orang lain ya di sini. Maka dia tahu dia selalu memberikan amarah kepada kita bertahun-tahun. Karena dengan mudahnya dia berpindah-pindah ke orang lain, mencari kesenangan ya di sini untuk bisa menyenangkan hatinya. Tapi dia masih tetap mempertahankan kamu ya di sini, yang banyak konflik sama dia. Kenapa? Karena dia merasa stabil sama kamu walaupun banyak argumentasi. Dia belum bisa move on. I hate a karmic. Ya dia benci karmik ya di sini ya. Kenapa? Ya karena ternyata kamu lebih sukses dari dia, itu yang membuat dia cemburu. Dan dia juga merasakan kebahagiaannya kamu ya di sini yang aku lihat. Ya dia melihat kenapa dia benci karmik, karena dia mementingkan dirinya sendiri ya tentang uang, dan dia juga setelah dia memutuskan kamu ya di sini untuk sendiri ya dengan alasan karir ya di sini yang kulihat. Dengan alasan karir, ternyata karmiknya ini hanya untuk uang dan uang ya. Jadi makanya dia benci dengan karmik, dia fokus dengan diri sendiri karena ada gosip, dan juga dia melihat kamu sudah sukses ya di sini. I believe what you said now, I feel that too. A karmic put a magic on me. Ya dia tahu ya kalau karmiknya ini ya orang ketiganya menaruh ilmu hitam ya ataupun pelet, atau dengan cara sebagian ada yang cara dengan manis katanya, tubuhnya ya di sini untuk menarik perhatiannya dia ya dari kita ya.
keuangan ya, dimana mereka memulai kehidupan baru di sini, sehingga dia ngeblok tentang union, memanfaatkan dan memanipulasi keadaan ya, karena dia orangnya kan selalu fun ya, happy, optimis ya, dengan cara topengnya ya di sini. Dan dia juga ngeblok tentang masa depannya dia sendiri, karena dia mengkhianati union. Dia stres, depresi loh guys, kangen dengan kita, dia Empress ya di sini. Dia kangen banget, makanya depresi, gimana caranya mau kembali dengan kalian, karena dia melihat kalian juga udah sukses di sini, makanya dia benci dengan karmik. Kenapa? Apa yang kalian bicarakan ternyata benar gitu loh. Karmik menyimpan memakai ilmu hitam ataupun magic ataupun tentang keuangan ya, dengan cara manis, tutur katanya, semuanya di sini. Makanya dia ingin kembali sama kita ya. Kita lihat clarify 5-nya. Ya, dia kan mengkhianati kalian ya. Mengkhianati kalian, dan dia cemburu dengan kalian nih, dengan kita. Sangat cemburu. Karena kita sudah banyak keuangan, udah sukses ya, dan di sini yang kulihat memang dia ingin masuk lagi, tapi dengan cara memakai topeng. Hati-hati ya, karena dia cemburu dengan rezeki kita di sini. Kita lebih baik, rezekinya lebih besar. Maka dia memakai topeng untuk bisa bahagia saat ini ya dengan orang ketiganya. Ya, karena dia kan dominan dengan keuangan. Jadi dia berselingkuh, memakai topeng bahagia dengan orang ketiganya karena uang. Ya. Tapi sia-sia ya. Kebahagiaan dia tuh sia-sia. Apa yang dia cari dengan orang ketiganya ini tidak menghasilkan kebahagiaan yang dia inginkan. Dan dia pun meninggalkan ya kebahagiaannya ini. Ya. Secara rahasia dari orang ketiga juga, karena dia masih menginginkan kamu. Dia juga sia-sia ya dalam spiritualnya di sini yang kulihat, karena semuanya trik manipulasi, dan orang ketiganya ini pun si karmiknya mempunyai manipulasi ya, membohongi dia, memanfaatkan dia, ngetrik dia. Jadi satu sama lain mengetrik ya dia dan orang ketiganya ini. Makanya dia benci banget yang namanya karmik. Dan dia tahu dia telah membuat kamu marah dalam bertahun-tahun. Kini dia datang juga, dia akan datang ya. Kenapa dia membuat kamu marah? Ya karena dia memberikan cinta dengan orang lain untuk kepuasan seksualnya. Kenapa? Ya karena kan dia melihat merasakan dengan kamu itu sukses ya, keuangannya oke. Tapi ternyata dia manipulasikan keadaan ya dengan kecemburuannya dia terhadap keuangan kita. Ya akhirnya dia berselingkuh, coba mencari kebahagiaan dengan orang ketiga, dengan harapan bisa mendapati semuanya, tapi sia-sia. Pada akhirnya dia meninggalkan orang ketiga itu nantinya, insya Allah, karena penuh dengan manipulasi. Dan dia sadari ya kalian marah itu karena dia memberikan cinta, dan dia akan datang lagi memberikan perasaannya ke kalian. Ya, look at this. The Knight and the Queen. Dia akan datang lagi. Ya. Memberikan cinta, dan dia menginginkan kita memikirkan dia lagi di sini. Makanya dia benci karmik. Kenapa? Ketika dia memutuskan untuk sendiri, kamu malah single dan sukses. Dan dia benci karena karmik penuh dengan trik. Maka dia menginginkan kalian lagi. Ya, karena dia kan memilih memutuskan kita ya dengan sepihak, karena dia ada dua pilihan, satu tentang karirnya dan juga orang ketiganya ini ya, dan juga kamu. Sehingga
ketika dia memutuskan kalian mempunyai planning masa depan lagi, maka dia baru percaya ya kalau si karmik ini ternyata mendustai dia lagi, mengkhianati lagi dengan memakai magic. Ya, look at this. Ya, memakai magic bisa. Wow. Subhanallah. Ini bisa begini ya. Kartunya benar-benar Allah berikan ya. Karena dia akan kembali, dia benci dengan karmik, dia akan menjujurkan karena dia ingin menjadi pilihannya kalian di saat kalian sukses. Dan dia baru sadari ya, kalau selama ini kebahagiaannya dia coba belajar introspeksi, ternyata karmik menggunakan magic ya untuk bisa menarik dia. Ya, di sini sebagian ada yang sudah bercerai. Ya, dia terbunuh sendiri dari pengkhianatannya dia. Dia terkhianati lagi ya, dia mendapati karma kutukan dari kehilangan masa depannya dia, dan juga keuangan, rezekinya dia, bahkan juga karma dari skandalnya, karena ada keadilan dari Tuhan ya, suatu karma, hukuman tentang kejujuran dia harus menerima, tapi dia masih mempertahankan kamu nih, seseorang yang sudah bisa berdiri sendiri, sukses ya, feminim. So, yang aku lihat di sini memang dia cemburu berat ya, melihat kita sudah sukses tanpa dia, dan rezeki kita banyak, kita membuat dia marah, dominan, obsesi ke kita lagi ya. Dia akan gunakan segala cara, dan dia akan meninggalkan orang ketiganya ini ya, karena dia juga menginginkan ya kalian memikirkan dia lagi. Itu rencananya dia untuk mengendalikan kalian yang sudah sukses untuk kepentingan dia sendiri, dan dia memanfaatkan ya, memakai topeng untuk bisa bahagia dengan orang ketiganya ini, karena penuh dengan trik manipulasi juga ya. Dan ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan cinta ya, dengan cara memberikan kebahagiaan, janji-janji ya untuk menikah, padahal dia ada dua pilihan ya. Di sini ini yang membuat dia bingung untuk memilih. Dia baru sadar. Kenapa? Karena selama ini ya dia dipengaruhi dengan ilmu magicnya sih orang ketiga ini. Ini yang kulihat seperti itu. So, makanya dia banyak penyesalan, kecewa karena kebahagiaan yang dia cari sia-sia, dan orang ketiganya pun penuh dengan trik, penuh dengan kebohongan, manipulasi, dan dia cemburu ya dengan situasi kita yang sudah mulai membaik di sini. Dan dia akan datang karena dia inginkan kita memikirkan dia lagi setiap harinya, dan ya itu untuk kepentingan dia sendiri ya. Di sini yang kulihat, dan dia juga akan menggunakan orang pintar juga ya untuk bisa kembali lagi sama kita. Hati-hati guys. So thank you very much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot TMS. Don't forget to subscribe, like, and share my channel. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.